selamat datang Jemaat City Blessing. Sesaat lagi kita akan beribadah online. Namun sebelumnya, mari kita simak pengumuman dalam sepekan. Minggu depan kita masih akan beribadah online di channel yang sama. Jemaat sekalian, mari ambil waktu sejenak untuk memberikan persembahan di rumah Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening bank gereja. Informasi nomor rekening ada di WhatsApp gereja. Pastor Yosi mengajak setiap jemaat untuk dapat berdoa bersama lewat aplikasi Zoom atau doa bersama secara pertemuan online. Sebelum beribadah, mari perhatikan dua hal berikut. Pertama, marilah beribadah dengan fokus dengan tidak melakukan kegiatan lain karena Allah hadir di tengah-tengah kita. Mari menyembah dalam roh dan kebenaran. Kedua, ajaklah keluarga Anda di rumah atau bagikan link ibadah online ini agar keluarga Anda dimanapun dapat bersama beribadah online. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat, bertemu lagi kita di ibadah online. Hari ini kita mau sama-sama datang menghadap Tuhan, kita mau berikan yang terbaik. Kasih kita, sukacita melingkupi setiap kita. Dan apapun yang kita terima hari ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari kita buka ibadah ini dengan doa. Kami menaikkan syukur kami Tuhan karena Engkau luar biasa baik. Kasih setiamu menyertai hari-hari kami. Up and downs, Tuhan ada di sana. Tuhan memberikan kami jalan keluar. Tuhan menyatakan kebesaran Tuhan. Tuhan menyatakan mujizat dalam kehidupan kami. Kami datang pagi hari ini Tuhan membawa syukur kami, membawa pujian kami, membawa cinta kami. Dan beria-ria Tuhan, merayakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah ini dari awal sampai akhir. Perkenanan Tuhan hadir, penyertaan-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan, berkat-berkat-Mu Tuhan, kami alami. Kau menyertai dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau bergerak menari buat Tuhan. Katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Setiap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan ke rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak di
membawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu Yesus. Membawa kerinduan kami Tuhan. Yes, Lord. Thank you Jesus. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Kami mau dekat kepadamu Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu.
Shalom saudara, apa kabarnya? Saya berdoa semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam kasih perlindungan Tuhan. Saat ini kita sudah ada di tema baru, yaitu God's Plan, rancangan Tuhan kepada kita. Dan sekarang saya membahas tentang brave in faith, yaitu keberanian dalam iman yang besar. Sebelum saya mulai saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami semua. Berikan kami hati untuk mendengarkan firman-Mu, biarkan hati kami tertanam di tanah yang baik, dan biarkan firman ini terus berakar ke bawah, menjadi fondasi kami, yaitu iman dan bertumbuh ke atas, serta berbuat dan banyak memberkati orang lain. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita. Amin. Amin saudara. Kalau kita melihat, Saya selalu kagum ya dengan perjalanan orang-orang yang memiliki iman yang sangat besar. Iman yang sangat besar dibutuhkan keberanian, dibutuhkan sikap berani untuk berjalan di dalam iman. Saya melihat tokoh-tokoh di Alkitab punya iman-iman yang besar. Dan saya juga punya teman-teman yang punya iman yang besar. Iman yang besar adalah misalkan mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus, tidak bergeser, stand firm, walaupun di depan mata mereka belum melihat hasil atau bahkan tertimpa musibah. Tapi kepercayaannya kepada Tuhan tidak tergoyahkan. Nah saudara, dalam tema yang baru ini yaitu God's Plan, rencana Tuhan pastinya tidak lepas dari janji-janji Tuhan. Dalam melaksanakan apa yang Tuhan rencanakan dibutuhkan iman. Untuk melakukan tindakan dari iman diperlukan keberanian, yaitu keberanian untuk melangkah. Kita sudah mendengar keberanian Abraham untuk melangkah melakukan rencana Tuhan, yaitu 2 minggu yang lalu dibawakan oleh Kosteo. Dari seorang yang sangat-sangat berkecukupan, dari seorang yang kaya, wealthy, harus pergi ke tempat yang tidak dikenal dan tetap selalu percaya akan rancangan Tuhan, untuk di mana dia dijadikan bapa segala bangsa dan keturunannya seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di pantai, begitu banyak. Dan untuk melaksanakan rancangan ini, Abraham harus melewati proses dan dirinya sendiri harus punya keberanian, punya brave in faith. Dan mari kita lihat, di minggu kemarin Pastor Yosi sudah berbicara tentang 10 pengintai versus 2 pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Mereka yakin Tuhan memberikan tanah yang berlimpah susu dan madunya itu. Dan mereka malah berkata, Tuhan beserta kita, jangan takut, ayo maju, serbu, bangsa yang mendiami itu akan kita telan habis. Mereka dengan iman yang kuat, iman yang besar, dengan penuh keberanian mereka mengutarakan pendapat yang jauh berbeda dengan 10 pengintai yang lain. Ia mengatakan bahwa di sana banyak raksasa dan diri kami tidak sebanding dengan itu. Tapi Yosua dan Kaleb punya keberanian. Kenapa saya bilang punya keberanian? Karena setelah mereka menyatakan hal ini, apa yang terjadi saudara? Apa akibatnya? Setelah mereka menyampaikan apa isi hati Tuhan dan saat mereka mengintai, memang tanah itu subur. Tapi apa akibatnya? Di ayat-ayat berikutnya kalau kita baca, mereka berdua hampir dirajam batu oleh orang-orang yang mendengarkan perkataan-perkataan tersebut, yaitu bangsa Israel. Hampir dilemparin batu. Bayangkan, sikap Yosua dan Kaleb ini perlu keberanian. Bahkan mereka hampir mati, tapi Tuhan harus intervensi dalam hal itu sehingga mereka selamat. Tuhan menampakkan diri sehingga mereka berdua tidak jadi dilempari. Nah, coba kita lihat di dalam perjanjian baru ada cerita juga tentang 10 orang kusta. Masih ingat ya saudara? 10 orang kusta menemui Tuhan Yesus. Mereka berharap untuk disembuhkan karena mereka sudah mendengar mujizat-mujizat Tuhan
dan mereka bisa sembuh, dan berharap nih saat mereka ketemu Tuhan Yesus mungkin menumpangkan tangan atau berdoa atau pegang tangan atau ya meludah mungkin, mengusap atau apapun. Tapi tidak saudara, tidak terjadi demikian. Mereka tidak disembuhkan di tempat itu. Harapan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Tapi saudara, Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk memperlihatkan diri kepada imam-imam. Mereka belum sembuh. Ini dibutuhkan langkah iman, langkah keberanian untuk memperlihatkan diri. Bayangkan di zaman tersebut seorang kusta harus menghadap imam. Tidak mungkin ya saudara ya. Seorang kusta adalah orang-orang yang dikucilkan dan harus diasingkan. Saat mereka masuk ke dalam atau bertemu dengan imam, hukumannya apa saudara? Mereka bisa dilempari batu dan itu dirajam sampai mati. Dibutuhkan great faith, dibutuhkan brave in faith untuk melaksanakan perintah Tuhan, perlihatkan diri kepada imam-imam. Dan apa yang terjadi saudara? Dalam perjalanan menuju kota mereka disembuhkan. Luar biasa ya saudara. Dan mereka sangat besar dan iman mereka menyelamatkan mereka. Ketika dalam perjalanan dia dibutuhkan keberanian great faith untuk melakukan rencana Tuhan dalam hidup kita. Mundur sedikit, kita juga pernah mendengar kisah Nabi Nuh, memiliki iman yang kuat, keberanian dia untuk mempertahankan pekerjaannya. Dan bahkan dia harus meyakinkan istrinya, anak-anaknya bahwa pekerjaan ini harus selesai. Dia harus membangun bahtera di dataran tinggi yang tidak masuk akal, di mana teman-temannya tentunya ada omongan sehingga melemahkan mungkin semangatnya, tapi tidak saudara. Nuh tetap punya keberanian untuk menyelesaikan pekerjaannya sampai akhir. Itu semua adalah cerita-cerita pahlawan iman. Tapi apakah yang terjadi saat kita tidak berani untuk melangkah? Saat ada rasa takut. Rasa takut adalah sikap yang sangat wajar, manusiawi. Tentunya semua dari kita pastinya pernah mengalami rasa takut. Nah, apakah ini salah saudara? Apakah ini enggak sesuai firman Tuhan? Apalagi harus melangkah untuk sesuatu yang baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya ya. Sesuatu yang baru butuh keberanian, tapi rasa tidak berani ya mungkin mulai saja muncul. Dan apakah yang Alkitab katakan mengenai sikap yang seperti ini? Apakah kita harus merespon segala sesuatu dengan penuh keberanian, great faith ya, respon right respon ya. Oke, ayo. Nah, apakah respon-respon itu harus kita lakukan? Tapi kenyataannya kan tidak demikian. Apakah great faith harusnya menjadi respon setiap orang percaya? Ya tentunya demikian, tapi kadang banyak dari kita ada yang namanya rasa takut. Nah, it's okay to be afraid, tapi don't stop there. Masih ada hal-hal yang perlu dilakukan. Tapi nggak apa-apa, rasa takut wajar. Bagaimana kalau Anda tanyakan kepada saya secara pribadi, apakah pernah apakah saya orang yang berani? Apakah saya orang yang punya iman berani melangkah? Ya jujur saya adalah tipe orang yang tidak berani-berani amat. Saya termasuk ya cukup sulit untuk mengutarakan pendapat. Lebih senangnya mendengar aja. Tidak terlalu suka mengambil resiko. Kepribadian saya lebih kepada ke arah pragmatis ya. Sebisa mungkin menghindari konflik. Bisa dibilang kadang skeptis. Jadi it takes a lot of effort untuk bisa melangkah dengan keberanian saudara. Itu adalah saya. Nah, saya akan berkata untuk saudara yang memiliki iman fondasi yang sangat kuat, keberanian yang besar, siap segala sesuatu, risk taker, have a great faith in God. Please keep doing it. Tetap Anda ada di track yang benar, tetap ada dalam rencana Tuhan. Percaya pasti rancangan Tuhan terjadi di hadapan saudara. Nah, bagaimana dengan sebaliknya yang masih meraba-raba,
masih dalam perahu yang terombang-ambing, masih takut melangkah pegangan seperti saat Petrus mau berjalan di atas air, dia harus masih penuh keraguan pegang perahu ya, masih ada banyak doubtful heart ya. Bagaimana tahapannya agar kita bisa menjadi brave in faith? Bagaimana saudara? Nah, perlu keberanian dalam melakukan tindakan untuk terus maju, sehingga kita dapat meninggalkan masa lalu untuk menuju masa depan yang lebih baik. Nah, jika Anda merasa sudah ada di track yang benar nih, ada dalam rancangan Tuhan, tapi belum ada clarity atau kejelasan atau certainty, belum ada kepastian, belum ada hasil, belum bisa melihat apa yang dijanjikan Tuhan. Ini adalah message buat saudara, tetap punya keberanian untuk terus melangkah dengan iman, dengan keberanian. Keep doing it, meskipun belum melihat. Nah, coba kita berbicara sebaliknya. Tapi jika ada yang belum ada sama sekali tahu rancangan Tuhan, dan Anda atau saudara harus berani meninggalkan situasi misalkan pekerjaan yang lama, atau ada pacar yang sudah tidak cocok ya, udah berjalan lama tapi rasanya tidak cocok, atau ada dalam pergaulan yang salah, atau jurusan kuliah yang kira-kira kayaknya nggak cocok ya, nggak sesuai, atau bisnis yang sudah nggak berkembang lagi, udah stuck. Nah, bisa jadi message ini buat saudara harus berani melangkah. Gimana caranya untuk mendapatkan God's plan itu, rancangan Tuhan? Kita perlu keberanian untuk mengarah ke arah yang lebih baik sesuai apa yang kita inginkan. Setiap kita punya visi, setiap kita bergerak, ada rasa takut, tapi bagaimanapun juga kita perlu terus maju dan bertindak. Tenang, kita nggak sendirian. Apa yang dikatakan Alkitab mengenai hal ini saat orang nggak berani-berani amat, saat takut untuk melangkah, untuk menuju sesuatu yang baru yang belum pernah dia lihat. Mari kita lihat saudara pada tokoh Alkitab dalam Keluaran 4 ayat 10 sampai 12. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Nah, di sini Musa menolak rancangan Tuhan pada saat Tuhan berfirman kepada Musa. Dia sampai bilang, aku ini berat lidah katanya. Jadi nggak pandai ngomong, nggak pandai public speaking, nggak pernah terlatih untuk ngomong sama orang banyak. Tapi Tuhan langsung menegaskan lagi, siapa sih yang ciptain mulut, siapa sih yang ciptain lidah? Aku yang ciptain. Tenang, aku akan menyertai cara kamu untuk ngomong ke bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Dia harus memimpin. Engkau sudah dipilih. Musa tetap merasa ragu. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, Tuhan sudah menunjukkan keilahiannya dengan berbagai tanda-tanda yang ajaib. Misalkan tongkat berubah menjadi ular, ular jadi tongkat lagi. Terus saat dia masukkan ke baju terus dikeluarkan, tangannya jadi kusta. Coba masukkan lagi ke dalam kantong celana, tiba-tiba dia angkat sudah kembali sembuh. Dalam sekejap itu juga sudah ada mujizat. Tapi tetap respon Musa terhadap rencana Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir masih ada alasan-alasan di mana dia bilang tidak pandai bicara. Tapi Tuhan meneguhkan Musa,
bahwa mulut dan lidah manusia yang tadi adalah ciptaannya. Tuhan berjanji dia akan menuntun kata-kata apa yang harus dikatakan Musa. Nah, kalau sudah sampai sini, saat saya udah baca, saya berharap Musa merespon ya rancangan Tuhan, ya. Tapi bagaimana respon Musa setelah Tuhan bilang seperti itu, aku akan menyertai engkau saat berkata-kata? Apa responnya? Dalam ayat yang ke-13. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Nah, ini responnya. Takut, gak berani sama sekali. Bahkan ini sudah 2 kali nih. Dia menolak rancangan Tuhan. Rencana Tuhan, dia bilang utuslah siapa saja yang patut kau utus. Aduh, saat saya baca benar deh tepuk jidat, bingung kenapa bisa seperti ini. Ini pahlawan Tuhan, ini orang yang dipilih, tapi saat awalnya dia dipilih responnya adalah seperti ini. Nah, saya akan melanjutkan cerita ini di bagian akhir message ini. Nah, sebelum itu jadi message ini hari ini adalah untuk kita yang bukan superhero, bukan super brave, bukan super berani. Dan tapi Tuhan Yesus atau Tuhan Allah kita mengerti hal ini. Sangat mengerti sikap yang seperti ini. Nah, inilah yang memberi kita kekuatan untuk tidak berhenti, tidak menjadi kecil, tidak give up. Betapa panjang sabarnya Dia. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita ada di posisi demikian untuk mendapatkan keberanian iman untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, poin pertama saudara, yaitu adalah perjelas alasanmu. Clarify your reason. Kenapa kita harus melangkah ke depan? Harus diperjelas dahulu. Setiap kita punya berbeda-beda alasan. Setiap kita punya alasan-alasan untuk melangkah. Mungkin Anda ada dalam keadaan yang harus mau tidak mau meninggalkan hal atau kondisi lama yang kurang baik karena tidak ada pilihan lain. Tidak ada lagi pilihan lain. Harus melangkah. Baik dari hubungan pertemanan, pekerjaan, harus cari pekerjaan yang baru atau jalur karir yang baru atau mata kuliah yang baru. Keadaan ini membuat kita tidak mampu untuk mencapai masa depan yang Anda impikan misalkan. Nah, mari kita lihat apakah respon Yesus saat dia melakukan sesuatu, apakah ada clarity, ada kejelasan yang di depannya. Mari kita lihat di Ibrani 12 ayat 1-3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Amin. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu jadi lemah dan putus asa. Nah, di ayat 1 saudara, kita ada dalam perlombaan masing-masing yang diwajibkan bagi kita. Kita ada dalam race kehidupan, meskipun track racingnya beda-beda. Kita punya perlombaan, ada yang tetap maju, ada yang melangkah pelan, bahkan ada juga yang sudah give up, diam, berhenti begitu saja. Tapi bukan berarti perlombaan selesai, akan terus berlanjut dan terus dimulai. Dan bagaimana respon Yesus terhadap Dia harus pikul salib, Dia harus ini. Kalau kita baca di doa Taman Getsemani, Tuhan Yesus itu sampai gentar ya, hatinya gentar dan Dia bilang mau mati rasanya. Ada kesedihan yang begitu mendalam, ada rasa dalam tanda kutip takut gitu untuk disalib. Harus, kenapa takut? Karena ini adalah momen di mana Dia harus menyentuh yang namanya dosa. Dosa yang tidak diperbuat oleh Yesus sendiri, tapi dosa
saya dan saudara yang harus dia tanggung. Begitu takutnya karena seumur hidupnya dia belum pernah menyentuh yang namanya dosa. Tapi dia melihat, dia tekun memikul salib ganti sukacita yang sudah disediakan bagi dia di depan sana. Adalah kejelasan ada kejelasan sehingga dia mampu clarify the reason, yaitu ada sukacita yang ada di hadapan dia. Sukacita apa saudara? Sukacita supaya Anda dan saya menjadi miliknya, ditebus oleh darah Kristus. Dan dia mau Anda dan saudara bersama-sama dengan dia. Itulah sukacita Tuhan Yesus. Makanya dia rela dan terus mengabaikan kehinaan dalam memikul salibnya untuk kita, ganti dosa kita. Itulah salah satu cara clarify your reason, your why. Perjelas seperti Yesus melakukannya di atas kayu salib. Nah, poin yang kedua saudara, yaitu lakukan walau gentar. Atau dalam kata lain, lakukanlah walau takut. Do it even when you're afraid gitu ya. Sedih, gentar yang tadi saya katakan adalah normal, itulah respon kita. Tapi respon emosi ini tidak menghalangi kita untuk melangkah dalam rancangan Tuhan. Ini menunjukkan kondisi yang hanya sekarang saja. Tapi jangan biarkan perasaan emosi ini mengganggu arah kemana kita harus pergi untuk melangkah. Kalau seandainya terjadi hal yang tidak diharapkan, bagaimana? Ini ada pertanyaan-pertanyaan ya. Apakah harus menunggu untuk berani dulu baru mau melangkah? Nah, sebelumnya saya akan jelaskan apa perbedaannya certainty atau kejelasan dan trust. Kejelasan kita melakukannya sesuai dengan berdasarkan fakta-fakta. Nah, mungkin contohnya saat mengambil keputusan bisnis, seorang direktur harus membaca data presentasi, data science, yaitu apa yang sudah terjadi. Oh, marketnya lokasi di sini kurang, di provinsi ini bagus. Oh iya, berarti supply-nya lebih banyak ke provinsi ini. Yaitu berdasarkan data, ada kejelasan. Nah, bagaimana dengan sebaliknya? Saat tidak ada kejelasan, diperlukannya namanya trust. Trust itu kita melakukan langkah dengan iman. Kita nggak melihat apa yang ada di depan, kita nggak tahu, atau apalagi kita melakukan sesuatu yang baru, ada job offer yang baru dengan skill set yang belum tentu cocok. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, tapi kita mau melangkah dengan percaya Tuhan menyertai kita saat kita ada dalam perjalanan dalam iman. Dalam melangkah ada penyertaan Tuhan. Dan saat kita punya trust, kita bawa nilai-nilai kerajaan Tuhan di mana kita melangkah atau ditempatkan. Dan minggu kemarin ya saya mendengar share ya dari Koteo tentang 7 gunung di mana orang-orang ditempatkan di masing-masing gunung untuk menyatakan firman Tuhan atau menjadi representasinya Tuhan. Nah, untuk menjadi representasinya Tuhan diperlukan orang-orang yang membawa nilai-nilai kerajaan Allah di mana dia ditempatkan. Di dunia politik dia harus membawa kerajaan Allah ya di dunia politik. Dengan jujur dia harus bekerja. Kita bawa nilai kerajaan Tuhan, tapi apakah karirnya di depan, oh Tuhan pasti akan naik terus. Belum tentu, tidak ada yang tahu di depan sana. Kita hanya bisa trust kepada Tuhan. Kita percaya daripada untuk merasa certain atau merasa jelas gitu. Yaitu kita harus percaya. Yang ketiga saudara, yaitu ketahuilah bahwa Allah mengasihi saudara. Ini poin yang sangat saya suka. Ketahuilah bahwa Allah mengasihi saudara. God love you. Saat rasa ini mulai takut, rasa ini gak berani untuk melangkah, ketahuilah Tuhan mengasihi saudara. Dari mana saya tahu saudara? Kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna
melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Betul ya saudara, kasih melenyapkan rasa ketakutan. Hanya kasih Tuhan yang memampukan kita untuk melenyapkan ketakutan dan menjadi orang yang berani. Menjadi orang yang berani dalam iman. Jika kita tahu Tuhan mengasihi kita, kita akan melangkah dengan berani. Karena yang tadi yaitu adalah kasih melenyapkan yang namanya ketakutan. Nah, saya akan menutup pesan Tuhan hari ini dengan melanjutkan cerita yang tadi, cerita di Keluaran 4, bagaimana Musa merespon. Nah, di ayat 14 sampai 16 saya bacakan. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Luar biasa saudara. Saat Musa sudah menolak 2 kali rancangan Tuhan, ini mirip seperti kita kebanyakan ya. Rancangan Tuhan begitu besar sehingga mana mungkin, itu mah bukan buat saya aja gak pandai bicara. Itu udah 1 kali dan Tuhan bilang menyertai, dia bilang dia tolak, utus aja siapa aja, bukan saya Tuhan, bukan saya. Ya, sering kita seperti itu merespon rencana Tuhan yang terlalu besar ya, yang kira-kira kelihatannya bukan buat saya. Sampai Tuhan jadi bete di sini. Ada murka Tuhan agak kesel gitu ya, gemes banget. Tapi yang saya bilang saudara, di poin ketiga yaitu Allah mengasihi kita. Dari mana saya tahu? Tuhan memberikan solusi ya, masih mau memberikan solusi saat anak-anaknya menolak rencananya dia. Tuhan masih baik banget. Dia bilang, tuh kakakmu kan Harun, aku tahu dia pandai ngomong, pandai public speaking. Coba kamu panggil deh, pasti dia senang. Terus saya ngomong ke kamu Musa, nanti Musa sampaikan kepada Harun dan Harun kepada bangsa Israel. Jadi penyambung lidah gitu. Malah sampai seperti itu. Tuhan harus repot-repot, harus turun tangan repot-repot. Bisa jadi nggak efisien karena harus ada messenger ya, harus ada pihak ketiga itu kakaknya. Tapi tidak masalah. Itu tidak membatalkan rancangan Tuhan terhadap Musa. I choose you. Saya pilih Musa dan tidak ada yang bisa membatalkannya. Saat saya membaca hal ini saudara, saya jadi bersyukur dan Anda juga patut bersyukur. Tuhan masih tahu kelemahan kita. Tuhan mau bekerja dalam kelemahan kita. Rencana Tuhan tetap bekerja dan tetap ada pada Musa. Dia nggak pilih orang lain. Tuhan tidak berubah pikiran atas rencananya. Tuhan rela untuk tunggu seorang untuk berubah karakternya. Tuhan berkata hubungan kita sangat berharga. Nah, di sini saya akan menutup pesan ini. Tetap melangkah dengan keberanian disertai iman sebagai fondasi kita untuk menggenapkan rencana Tuhan pada kita. Saya harap pesan Tuhan hari ini menjadi rema dan menjadi berkat bagi Anda, saudara sekalian, dan tetap terus berjuang, tetap terus ada dalam rencana Tuhan, dan tetap terus melangkah dengan keberanian. Mari kita berdoa sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami tahu rencana Tuhan tidak pernah gagal atas kami semua. Tuhan Yesus tahu apa yang isi hati kami. Saat kami tidak berani melangkah, kami minta Tuhan memberikan hikmat kepada kami semua agar kami tahu
di mana kami harus melangkah. Jika kami ada dalam tracknya Tuhan, kami terus berani melangkah sedikit demi sedikit untuk menggenapinya. Tapi saat kami harus pindah, bergerak dari situasi yang lama menuju kondisi yang baru, mampukan kami Tuhan, biarkan ada trust di dalam saat kami melangkah, yaitu percaya bahwa Tuhan menyertai dan kami membawa nilai-nilai kerajaan Allah di mana kami ditempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Saudara, kita angkat tangan kita. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat di atas segala usahamu, dan diberkatilah buah kandunganmu. Tuhan akan mengangkat engkau, Tuhan membukakan tingkap langit. Engkau adalah kepala dan bukan ekor. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menetapkan wajahnya pada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara, sampai jumpa di minggu depan. Salam sehat. God bless you.